saya, Kinar Risa Amalia dengan NIM 18622013331 dari kelas 7 SIP 2. Pada kali ini saya akan mereview dan mengkritik jurnal yang berjudulkan Moderating Earning Management, Quality of Internal Auditor, Business Strategy and Sustainability Reporting on Economic Performance. Jurnal ini dibuat oleh Ari Iksandi dan Vinola Herawati. Yang pertama ada apakah yang menjadi motivasi atau isu research gap atau fenomena yang sedang terjadi sehingga memicu penelitian ini dilakukan. Di sini dia motivasi atau isunya adalah kinerja ekonomi dilihat dari perspektif pasar modal melalui return saham tahunan atau tingkat pengembalian saham atas investasi yang dilakukan oleh investor. Kinerja ekonomi dapat dinilai lebih baik jika tingkat pengembalian saham yang baik dapat memberikan kepercayaan yang tinggi kepada investor untuk menanamkan sahamnya pada perusahaan terkait. Hal ini dapat memberikan sinyal kepada calon investor untuk menginvestasikan sahamnya sehingga dapat memberikan kemudahan bagi investor. Selanjutnya di sini research gap-nya adalah sebagai internal perusahaan, maka beberapa kegiatan dalam proses audit yang dilakukan mungkin lebih berpihak pada manfaat yang diperoleh perusahaan yang memungkinkan untuk menutupi setiap kegiatan perusahaan yang tidak menguntungkan. Menurut Prostina tahun 2013, strategi bisnis perusahaan mempengaruhi semua kegiatan perusahaan karena semua kegiatan proses bisnis, kegiatan operasional dan transaksi dilakukan dan semua keputusan bisnis dibuat oleh manajer harus sejalan dengan strategi bisnis. Strategi bisnis ini menurut Miles and Snow pada tahun 1978 diketahui bahwa strategi bisnis defender dan protector memiliki arah yang sangat berbeda dalam meningkatkan kinerja ekonomi suatu perusahaan. Tingkat pengungkapan dapat memberikan keuntungan finansial bagi perusahaan. Semakin tinggi pengungkapan laporan berkelanjutannya, maka semakin besar tingkat transparansi perusahaan akan menunjukkan peningkatan tata kelola perusahaan. Lalu di sini yang terakhir fenomenanya adalah kualitas auditor internal yang baik akan menggambarkan kinerja ekonomi dalam perusahaan akan baik. Hal ini dapat dilihat dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen tidak lepas dari kontribusi auditor internal. Laporan keuangan merupakan salah satu sarana informasi untuk menilai sehat atau tidaknya suatu perusahaan. Laporan keuangan yang telah diaudit ini akan memberikan tambahan kepercayaan kepada investor dan calon investor bahwa laporan keuangan yang disajikan telah sesuai dengan standar yang berlaku. Kualitas laba yang ada pada perusahaan berpotensi juga merupakan fungsi dari strategi bisnis menurut Widyasari pada tahun 2017. Perusahaan seharusnya tidak hanya melaporkan kondisi perusahaan dari segi keuntungan, tetapi juga dari aspek sosial dan lingkungannya. Untuk poin ini tidak ada kritik karena penulis sudah cukup menjelaskan motivasi atau isu, research gap, penelitian, serta fenomenanya di dalam penelitian secara detail. Poin kedua ada jelaskan artikel-artikel utama dalam penelitian ini. Di sini ada 4 artikel utama. Yang pertama, kinerja ekonomi dapat dinilai lebih baik jika tingkat pengembalian sahamnya yang baik, yang dapat memberikan kepercayaan yang tinggi kepada investor untuk menanamkan sahamnya pada perusahaan terkait. Hal ini dapat memberikan sinyal kepada calon investor untuk menginvestasikan sahamnya sehingga dapat memberikan kemudahan bagi investor, perusahaan dalam memperoleh tambah modal dan kegiatan operasionalnya, menurut Wulandari pada tahun 2013. Yang kedua ada audit internal adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor internal perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, serta kepatuhan terhadap kebijakan dan kepatuhan manajemen puncak yang telah ditetapkan peraturan pemerintah dan ketentuan ikatan profesi yang berlaku. Auditor internal melakukan kajian, evaluasi, dan memberikan rekomendasi secara independen dan objektif terhadap kegiatan perusahaan atau organisasi agar organisasi dapat mencapai tujuannya, menurut Agus pada tahun 2014. Yang ketiga ada kualitas audit adalah kemungkinan auditor mampu mengungkapkan dan melaporkan suatu pelanggaran dalam sistem informasi akuntansi klien.
Namun, kualitas auditor ini masih menjadi sorotan karena auditor internal berada di dalam organisasi dan dibayar oleh organisasi, sehingga independen auditor internal terkadang masih diragukan menurut Rostina tahun 2013. Dan yang keempat, penelitian tentang strategi bisnis secara umum mengenai pengaruh strategi bisnis terhadap penghindaran pajak, sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Arif Tiara et al. Pada tahun 2013. Penelitian ini menggunakan dua jenis strategi bisnis, yaitu prospector dan defender, tipologi Miles dan Snow pada tahun 1978 menurut Arif Tiara et al. Pada tahun 2013 bagian 6. Poin ketiga di sini adalah apakah yang menjadi kebaruan atau novelty dari penelitian ini, yaitu adanya pengaruh antara kualitas auditor internal, strategi bisnis, dan sustainability reporting terhadap kinerja ekonomi yang dimoderasi oleh manajemen laba pada indeks Kompas 100 perusahaan selama periode tahun 2013 sampai 2016. Meskipun banyak studi tentang pengaruh antara kualitas auditor internal, strategi bisnis, dan sustainability reporting terhadap kinerja ekonomi yang dimoderasi oleh manajemen laba, tidak ada penelitian yang menemukan bahwa kualitas auditor internal berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi. Tetapi setelah dimoderasi oleh manajemen laba, kualitas auditor internal tidak berpengaruh terhadap kinerja ekonomi. Strategi bisnis berpengaruh terhadap kinerja, tetapi setelah dimoderasi oleh manajemen laba, strategi bisnis berpengaruh negatif terhadap kinerja ekonomi. Lalu, sustainability reporting tidak berpengaruh terhadap economic performance, tetapi setelah dimoderasi oleh earning management, sustainability reporting tidak berpengaruh terhadap economic performance, dan return on asset sebagai control variable berpengaruh positif terhadap economic performance. Nah, untuk poin ini tidak ada kritik juga karena penulis sudah cukup menjelaskan novelty penelitiannya secara jelas pada bagian abstraknya. Poin selanjutnya yang keempat, apakah perumusan masalah dari penelitian ini? Di sini ada 7 rumusan masalah. Yang pertama, H1-nya, apakah kualitas auditor internal mempengaruhi kinerja ekonomi? H2-nya, apakah strategi bisnis mempengaruhi kinerja ekonomi? H3-nya, apakah pelaporan berkelanjutan mempengaruhi kinerja ekonomi? H4-nya, apakah manajemen laba mempengaruhi kinerja ekonomi? H5-nya, apakah manajemen laba mempengaruhi hubungan kualitas auditor internal terhadap kinerja ekonomi? H6-nya, apakah manajemen laba mempengaruhi hubungan strategi bisnis terhadap kinerja ekonomi? Dan H7-nya, apakah manajemen laba mempengaruhi hubungan sustainability report terhadap kinerja ekonomi? Nah, untuk poin ini ada sedikit kritik karena peneliti tidak menjelaskan perumusannya dengan jelas. Rumusan masalah ini hanya tersirat secara implisit. Seharusnya perumusan masalah dijelaskan pada bagian latar belakang penelitian. Rumusan masalah yang disajikan di atas merupakan hasil dari penelaahan dari review merujuk pada hipotesis dalam penelitian ini. Selanjutnya yang kelima, apakah tujuan dari penelitian ini? Tujuannya adalah untuk mengetahui pengaruh kualitas auditor internal, strategi bisnis, dan sustainability reporting terhadap kinerja ekonomi yang dimoderasi oleh manajemen laba secara parsial pada indeks Kompas 100 perusahaan selama periode 2013 sampai 2016. Untuk poin ini tidak ada kritik karena peneliti sudah menjelaskan secara detail. Lalu poin yang keenam, apakah kontribusi dari penelitian ini? Yaitu kontribusinya adalah kinerja ekonomi perusahaan dapat dilihat melalui return saham tahunan dalam perusahaan. Kinerja tersebut dilihat dari perspektif pasar modal melalui return saham tahunan atau tingkat pengembalian saham atas investasi yang dilakukan oleh investor. Kinerja ekonomi dapat dinilai lebih baik jika tingkat pengembalian saham yang baik, yang dapat memberikan kepercayaan yang tinggi kepada investor untuk menanamkan sahamnya pada perusahaan. Terkait hal ini dapat memberikan sinyal kepada investor dan calon investor untuk menginvestasikan sahamnya, sehingga dapat memberikan kemudahan bagi investor perusahaan dalam memperoleh tambahan modal untuk kegiatan operasionalnya. Nah, untuk poin ini peneliti sudah menjelaskan kontribusinya secara jelas, maka tidak ada kritik dari saya. Poin yang ketujuh, apakah grand theory yang digunakan dalam penelitian ini? Di sini ada dua teori, yaitu yang pertama ada teori stereotype, yang kedua ada teori akuntansi positif.
Teori yang pertama ini, teori pemburusan ini menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara masalah umum yang terjadi dengan motivasi manajemen. Mengingat tidak adanya masalah motivasi internal di kalangan eksekutif, pertanyaannya adalah seberapa jauh eksekutif dapat mencapai kinerja perusahaan yang baik yang mereka cita-citakan. Nah, di teori yang kedua, teori ini dipelopori oleh Watts and Zimmerman pada tahun 1998, menjelaskan bahwa faktor ekonomi tertentu dapat dikaitkan dengan perilaku manajer atau pembuat laporan keuangan. Ada 3 hipotesis spesifik yang paling sering diuji adalah hipotesis rencana bonus, hipotesis utang atau ekuitas, dan hipotesis biaya politikal. Nah, untuk poin ini tidak ada kritik karena peneliti sudah menjelaskan secara jelas grand teori yang digunakannya. Selanjutnya yang ke-8, jelaskan keterkaitan grand teori yang digunakan dengan peneliti yang dilakukan. Nah, di sini dari teori stewardship, hubungan teori stewardship dengan kinerja keuangan itu terletak pada para eksekutif yang memiliki perilaku di mana dia dapat dibentuk agar selalu dapat diajak kerjasama dalam organisasi, memiliki perilaku kolektif atau berkelompok dengan utilitas tinggi daripada individunya, dan selalu bersedia untuk melayani sehingga akan memaksimumkan kinerja keuangan perusahaan. Sedangkan teori yang kedua yaitu teori akuntansi positif, hubungannya dengan kinerja ekonomi terletak pada sikap manajemen yang berupaya menggunakan kapabilitas pengetahuan akuntansi, kebijakan akuntansi untuk menyongsong kinerja ekonomi yang akan terjadi di masa yang akan datang, berdasarkan 3 hipotesis dalam teori akuntansi positif. Nah, untuk poin ini peneliti hanya menjelaskan satu teori yang memiliki keterkaitan dengan penelitian, yaitu teori akuntansi positif, sedangkan teori penelayangan digambarkan secara implisit saja. Yang ke-9, buatlah kerangka konseptual. Di sini dapat dilihat ada gambar diagram dari kerangka konseptual penelitiannya. Di sini ada 3 variabel X-nya, yaitu X pertamanya quality of internal auditor, X2-nya business strategy, dan X3-nya adalah sustainability reporting. Dan variabel Y-nya adalah economic performance atau Y. Nah, untuk poin ini tidak ada kritik karena peneliti sudah dengan jelas menjelaskan keterkaitan seluruh variabel Y dengan variabel X. Lalu poin yang ke-10, apakah hipotesisnya? Di sini ada 7 hipotesis. Hipotesis yang pertama H1 yaitu kualitas auditor internal berdampak positif terhadap kinerja ekonomi. H2-nya strategi bisnis berdampak positif terhadap kinerja ekonomi. H3-nya strategi bisnis berdampak positif terhadap kinerja ekonomi. H4, manajemen laba berpengaruh negatif terhadap kinerja ekonomi. H5, manajemen laba berpengaruh negatif terhadap hubungan kualitas auditor internal terhadap kinerja ekonomi. H6, manajemen laba berpengaruh negatif terhadap hubungan strategi bisnis terhadap kinerja ekonomi. Dan H7-nya, manajemen laba berpengaruh negatif terhadap hubungan sustainability report terhadap kinerja ekonomi. Nah, untuk poin ini tidak ada kritik karena peneliti sudah menjelaskan hipotesisnya secara lengkap dan detail. Selanjutnya, poin yang ke-11 yaitu jelaskan metode penelitian yang digunakan. Dari rancangan penelitian, definisi operasional variabel dan pengukurannya, teknik penarikan sampel, unit analisis, jenis data yang digunakan, uji kelayakan model, dan metode analisis datanya. Yang pertama, rancangan penelitian. Di sini dia menggunakan analisis regresi data panel. Lalu yang kedua ada definisi operasional dan pengukurannya. Untuk variabel dependent, economic performance diukur dengan cara P1 dikurangi P0 ditambah DIV dibagi P0 dikurangi MERI. Untuk variabel independennya, yang pertama quality of internal auditor dihitung dari kompetensi, independensi, profesionalisme, dan motivasi. Lalu untuk bisnis strategi dia diukur dengan 3 cara, yaitu R&D intent sama dengan R&D expense dibagi sales. Lalu sales export dengan cara selling general and admin expense dibagi sales, dan yang terakhir employee intensity yaitu number of employee sales. Lalu yang ketiga ada sustainability reporting diukur dengan cara N dibagi K, lalu earning management, dan yang terakhir ada return on asset atau ROA yang dihitung dengan cara laba setelah pajak dibagi total aset. Lalu yang ke C ada teknik penarikan sampel. Di sini dia teknik pengambilannya menggunakan cara non-probability sampling dengan metode probability sampling. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan indeks SOMPA 100 yang terdaftar di B,
yang mencakup pada tahun 2013 sampai 2016. Lalu yang D ada unit analisis. Di sini unit analisisnya adalah perusahaan indeks Kompas 100 yang terdaftar di B yang terdaftar di B. Dipilih 9 perusahaan sebagai sampel periode penelitiannya dari tahun 2013 sampai 2016. Lalu untuk jenis datanya menggunakan data sekunder yang berupa laporan keuangan, laporan tahunan, dan laporan keberlanjutan yang diperoleh dari B dan lokasi masing-masing perusahaan yang dijadikan sampel. Dan yang F, uji kelayakan model, dan penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel. Yang ke-12 ada jelaskan persamaan regresi yang digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian. Nah, di sini ada rumus dari persamaan regresinya. Untuk poin ini tidak ada kritik karena peneliti sudah menampilkan secara jelas persamaan regresi yang digunakan di dalam penelitian ini. Selanjutnya, poin ke-13 ada jelaskan pembahasan penelitian yang terdiri dari statistik deskriptif, hasil uji kelayakan model, uji hipotesis, jelaskan hipotesis yang terbukti dan yang tidak terbukti dengan pembahasannya. Nah, di sini yang pertama statistik deskriptif. Peneliti tidak menampilkan data penelitiannya sehingga tidak bisa digambarkan dalam penelitian ini. Lalu untuk hasil uji kelayakan modelnya, dia menunjukkan bahwa nilai F statistiknya sebesar 8,3550806, sedangkan F tabelnya dengan tarif 5%, DF1-nya 4 dan DF2-nya 31, diperoleh nilai F tabel sebesar 2,68. Dengan demikian bahwa F statistik ini lebih besar daripada F tabelnya dengan nilai probabilitas 0,000012. Maka dapat diartikan bahwa secara bersama-sama variabel penelitian ini yang terdiri dari kualitas auditor internal, strategi bisnis, dan sustainability reporting berpengaruh terhadap kinerja ekonomi dengan manajemen laba sebagai variabel moderasinya, sehingga model ini dapat dikatakan layak untuk dilanjutkan. Nah, untuk selanjutnya uji hipotesis. Di sini ada tabel uji hipotesis sebelum moderasi. Berdasarkan hasil uji hipotesis di atas menunjukkan bahwa variabel IAQ tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja ekonomi, sedangkan pada variabel BS tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja ekonomi, dan variabel SR tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja ekonomi. Nah, sedangkan pada tabel uji hipotesis setelah moderasi dan variabel kontrol, di sini dapat dilihat bahwa nilai probabilitas IQ sebesar 0,000 lebih kecil daripada 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kualitas auditor internal dalam penelitian ini berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi. Dengan demikian, H1 dan penelitian ini diterima. Lalu yang kedua, ada nilai probabilitas SR sebesar 0,6789, lebih besar daripada 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel sustainability reporting dalam penelitian ini tidak berpengaruh terhadap kinerja ekonomi. Maka H3 dalam penelitian ini ditolak. Lalu nilai probabilitas EM sebesar 0,7862, lebih besar daripada 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel manajemen laba dalam penelitian ini berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi. Maka dengan demikian H4 dalam penelitian ini ditolak. Lalu yang keempat ada nilai probabilitas IAQ dengan EM sebesar 0,7862, lebih besar daripada nilai probabilitas yaitu 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel manajemen laba penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap hubungan kualitas auditor internal terhadap kinerja ekonomi. Dengan demikian H5-nya juga ditolak. Lalu yang kelima ada nilai probabilitas BS dengan EM sebesar 0,0085, lebih kecil daripada 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel manajemen laba dalam penelitian ini berpengaruh negatif terhadap hubungan strategi bisnis terhadap kinerja ekonomi. Dengan demikian H6 dalam penelitian ini diterima. Dan yang terakhir ada nilai probabilitas SREM sebesar 0,5171, lebih besar daripada 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel manajemen laba dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap hubungan sustainability report terhadap kinerja ekonomi. Dengan demikian H7 dan penelitian ini pun ditolak. Yang terakhir, poin 14, apakah kesimpulan, keterbatasan, dan implikasi dari penelitiannya? Untuk kesimpulannya, yang pertama, berdasarkan hasil pengujian regresi data panel menunjukkan bahwa variabel kualitas auditor internal berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi pada perusahaan indeks Kompas 100 yang terdaftar di B.
Lalu yang kedua, ada hasil uji regresi data panel menunjukkan bahwa variabel strategi bisnis berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi pada perusahaan indeks Kompas 100 yang terdaftar di B. Lalu yang ketiga, hasil pengujian regresi data panel menunjukkan bahwa variabel sustainability reporting tidak berpengaruh terhadap kinerja ekonomi pada perusahaan indeks Kompas 100 yang terdaftar di B. Lalu yang keempat, hasil uji regresi data panel menunjukkan bahwa variabel manajemen laba berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi pada perusahaan indeks Kompas 100 yang terdaftar di B. Lalu yang kelima, hasil uji regresi data panel menunjukkan bahwa variabel manajemen laba memoderasi hubungan kualitas auditor internal terhadap kinerja ekonomi dan tidak berpengaruh terhadap perusahaan indeks Kompas 100 yang terdaftar di B. Lalu yang keenam, hasil uji regresi data panel menunjukkan bahwa variabel manajemen laba yang memoderasi strategi bisnis terhadap kinerja ekonomi berpengaruh negatif terhadap perusahaan indeks Kompas 100 yang terdaftar di B. Dan yang terakhir, hasil uji regresi data panel yang menunjukkan bahwa variabel manajemen laba memoderasi sustainability reporting terhadap kinerja ekonomi, tetapi hasilnya tetap tidak berpengaruh terhadap perusahaan indeks Kompas 100 yang terdaftar di B. Nah, untuk poin kesimpulan ini tidak ada kritik karena peneliti sudah menyajikan kesimpulan secara redaksional, yaitu yang bertujuan menjawab rumusan masalah dari penelitian ini. Untuk keterbatasan di sini ada 4, yaitu yang pertama, sampel penelitian ini hanya meneliti perusahaan yang berada pada indeks Kompas 100 sehingga penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan. Lalu yang kedua, sampel penelitian ini hanya meneliti perusahaan yang mempublikasikan sustainability report atau laporan berkelanjutan, sehingga sangat sedikit perusahaan yang mempublikasikannya yang mengakibatkan sampelnya juga sedikit. Lalu yang ketiga, masih banyak perusahaan yang laporan keuangannya menggunakan mata uang asing seperti USD. Dan yang terakhir, adanya perusahaan yang tidak membagikan dividen menyebabkan sampel perusahaan terbatas. Nah, untuk poin keterbatasan ini tidak ada kritik karena peneliti sudah menjelaskan keterbatasannya secara rinci. Dan untuk implikasi di sini tidak dijelaskan. Seharusnya peneliti menjelaskan hasil penelitiannya sebagai masukan perusahaan. Demikian review dan kritik jurnal dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.